Pelajaran dari gajah sirkus. Ketika masih kecil, gajah sirkus dirantai kakinya. Setiap akan jalan melangkah, dia terjatuh, tertahan rantai, dan tersungkur. Setelah berkali-kali tersungkur, dia tidak lagi berani berjalan bila ada rantai di kakinya. Waktu sudah dewasa, bila ada rantai di kakinya, maka gajah itu pun tidak akan berani berjalan lagi. Padahal, badannya sudah berubah besar dan tenaganya juga hebat. Dan pasti rantai itu tidak akan mampu menahannya. Sang gajah tidak berani mencoba berjalan lagi, karena dalam ingatannya, dia akan tersungkur bila mencoba. Di otaknya hanya ada rantai. Kakinya bisa dengan mudah merdeka, tetapi jiwanya terantai. Pelajaran apa yang kita dapat dari sang gajah? Kita dibentuk oleh rantai-rantai dalam hidup kita. Keyakinan orang-orang sekeliling kita, adat istiadat kita, pergaulan, ajaran, dan pendidikan kita menjadi rantai pengatur hidup kita. Dan kita tidak peduli lagi walaupun itu telah usang dan tidak benar lagi pada saat ini. Setiap manusia berada pada penjara pengalamannya sendiri. Ketakutan dan kekhawatiran serta pengalaman kegagalan dan pembatasan terjadi karena kita terbentuk oleh masa lalu kita. Kita telah ditakdirkan berada di dalam penjara jiwa kita sendiri. Yang tidak kita sadari adalah pintu penjara sebenarnya telah lama bisa dibuka. Gemboknya sudah terbuang, tetapi kita tidak lagi pernah mencoba membuka pintu itu dengan asumsi bahwa kita pasti tidak mampu membukanya karena dulu kita tidak pernah mampu membukanya. Kita salah, seperti juga sang gajah. Sudah waktunya kita keluar dari penjara yang ada di dalam pikiran kita. Sama ketika saya memulai di bidang yang saya geluti saat ini, awalnya saya sebagai seorang karyawan selama 6 tahun di satu perusahaan multinasional. Tahun 2010, saya mencoba untuk keluar dari zona nyaman saya. Mencoba sebuah bisnis franchise. Saat itu, saya diajak oleh teman saya untuk melihat peluang lain dari bidang yang saya geluti saat ini, yaitu di asuransi. Awalnya ketika diajak, saya melihat, namun saya menolak untuk menjalankan bisnis yang saya jalankan saat ini. Karena saya berpikir hanya sekedar menjadi agen asuransi, jualan tanpa hentinya. Ternyata setelah dijelaskan lebih mendalam dan detail, di asuransi ini kita tidak hanya menjadi penjual, tetapi menjadi seorang pebisnis di asuransi. Saya analogikan seperti orang yang menjual rokok. Seorang penjual rokok di lampu merah, menjual rokok 1 batang, 2 batang pada tukang supir yang berhenti di lampu merah. Begitupun juga penjual rokok yang ada di warung, menjual rokok 1 kotak atau bahkan 1 box. Dan yang ketiga adalah penjual rokok, yaitu pemilik dari Sampurna, Gudang Garam. Dari ketiga ini, bukankah sama-sama menjualkan produk yang namanya rokok? Apa bedanya? Jelas, yang satu menjual ketengan, yang satu yang menjual dalam bentuk mungkin retail ke grosir, dan yang ketiga adalah pemilik sahamnya. Dari ketiga ini, mana yang penghasilannya lebih besar? Sama-sama pedagang rokok. Jelas, yang ketiga ya teman-teman ya, yaitu pemilik Gudang Garam, pemilik Jarum, dan pemilik Sampurna. Kenapa? Karena skalanya besar. Di asuransi juga sama-sama menjual produk namanya asuransi. Tapi di bidang yang saya jalankan dengan sistem bisnis yang saya jalankan saat ini, saya adalah seperti orang yang ketiga tadi, yaitu pemilik atas bisnis yang saya jalankan saat ini. Sehingga potensi income-nya pun berkali-kali lipat daripada hanya sekedar menjual atau menjadi seorang agen asuransi saja. Untuk lebih detail, saya terbuka untuk diajak berdiskusi. Silakan teman-teman boleh melakukan direct message ke Instagram asuransiindonesia.id. Dengan menjalankan 3 misi mulia, saya akan mendapatkan penghasilan yang luar biasa. Ya, hanya 3 misi mulia. Bukan hanya untuk sekedar membiayai kebutuhan hidup saya dan keluarga saya. Tapi saya juga bisa menciptakan aset setiap tahun dari bisnis yang saya jalankan saat ini. Bahkan bukan hanya saya, tapi setiap partner yang join, yang berada di dalam tim kami, juga mengalami satu perubahan hidup. Jadi, dengan cukup melakukan 3 misi mulia, hidup kita bisa berdampak tidak hanya buat diri kita sendiri, tapi juga bisa buat sesama kita. Terlebih di kondisi saat ini, melihat banyak orang yang di PHK dan bisnisnya down. Asal kita mau membuka mata dan hati kita akan melihat peluang di setiap kesulitan. Selalu ada jalan, asal Anda kemauan. So, apakah Anda berikutnya keluarga yang diselamatkan ekonominya melalui bisnis yang saya jalankan saat ini? Pencapaian apapun dalam hidup ini, semua dimulai dari tekad, kemauan, dan sebuah keputusan untuk mencapainya. Semangat Hari Merdeka, salam merdeka, jadilah pahlawan buat keluarga Anda merdeka.